Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Rabas Review. Oke kawan-kawan, ini kita lagi goes dan ngopi-ngopi santuy di pinggir danau. Tepatnya di Danau UI yang ada jembatan merahnya. Kita gelar flysheet aja di sini. Juga bebawaan kompor serta moka pot buat nikmatin suasana syahdu sambil ngopi-ngopi. By the way, ini ada teman kita yang gabung goes dan dia bawa sepeda yang kayaknya sih masih jarang ya kelihatan di jalanan. Coba kita deketin dulu sepeda apakah ini, yaitu dari Polygon. Polygon apa? Tambora G4. Mantap saudara-saudara. Ini dia gravel bike Polygon Tambora G4. Nah, ini kawan kita yang punya, Bapak Yadi. Halo Bapak. Halo. Boleh nih kita sedikit nanya-nanya buat sepedanya? Boleh, silakan. Nah, ini kenapa nih Bapak memilih sepeda Polygon Tambora G4 ini, Pak? Kenapa alasannya? Alasannya pertama sesuai budget, Om. Kayaknya mahal ini mah. Ya, enggak juga lah, lumayan lah. Alasan utama sih pengen upgrade sepedanya, Om. Karena sebelumnya kan pakai sepeda lama saya tuh pakai Polygon Haze 4 tahun 2012 tuh. Itu lumayan lah, berarti saya udah pakai sekitar 12 tahunan lah ya. Nah, si Haze ini dia masih flat bar, Om. Masih flat bar. Kan kurang ini ya, apa namanya tuh? Kurang aero atau kurang cepat? Betul. Dan posisi pegangannya kan nggak banyak ya. Nah, dari situ mulai eksperimen tuh si Haze-nya tuh ganti si handlebarnya dari flat bar ke corner bar yang kayak Surly gitu tuh. Dia kan udah model kayak mirip-mirip drop bar lah ya. Biar variasi lah ya pegangannya. Wah, betul. Nah, ternyata lumayan enak. Cuma setelah lama-lama pengen sekalian aja yang drop bar gitu. Nah, dari situ tuh mulai kepikiran nyari-nyari sepeda apa sih yang cocok untuk penggantinya yang Haze tadi gitu. Habis itu kebetulan nih Polygon baru launching seri yang terbaru yang genrenya gravel ya. Ini ini si Polygon Tambora. Berarti beli sepeda ini pas baru keluar ya, Om? Ya sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan. Ya nggak lama setelah keluar. Ini speknya boleh kita bahas sekalian nggak nih? Boleh, silakan. Frame dulu, ini pakai ukuran berapa, Om, frame-nya? Oke, untuk frame-nya sendiri ukuran saya itu size-nya S ya. Nah, kelihatan kan ada size-nya S. Nah, untuk Tambora G4 bahannya untuk frame masih alloy. Ada Ailek tuh di bawah, kelihatan kan? Nah, itu alloy. Tapi untuk si fork-nya dia udah karbon tuh. Fork-nya udah karbon. Untuk seri ya bisa dibilang seri paling bawah lah dari Tambora ya. Soalnya di seri G5 ke atas itu udah full karbon tuh dari frame sampai ke fork-nya juga. Nah, terkait size-nya yang S, ini ada kekurangan sih. Jadi di seat tube-nya itu nggak ada mounting buat tambahan bottle cage tuh. Itu catatan aja. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen Tambora size S ya siap-siap nggak ada mounting di situ gitu. Tapi untuk yang lain sih lengkap ya mountingnya, dari yang di head tube, terus yang di bawah sampai yang itu kan head tube kan. Head tube ada 3, terus di bawah ada tambahan 2 lagi. Ada tambahan 2 buat tools juga bisa sih. Terus yang di tengah atas tuh ada 4 tuh. Jadi kita bisa taruh buat pompa sama taruh botol cage. Di tengah ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus bawahnya ada lagi 2. Oh, nah di bawahnya ada lagi 2 tuh. Nah, selain tadi kan size S gak ada mounting ya di seat tube-nya. Di fork juga nggak ada mountingnya nih ya, sebagai jadi nggak bisa kita nambahin
rak lagi di depan. Cuma untuk yang belakang sih udah ada sih, jadi aman. Kalau mau nambah rak cuma bisa di belakang berarti. Di situ langsung ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang unik lagi bentuk premnya, karena genrenya gravel kali ya, jadi bentuknya agak unik, beda sama road. Kalau road kan pasti dari head tube sampai seat ini lebih cenderung lurus ya. Kalau gravel dia agak dari sini lurus terus langsung tiba-tiba menukik ke bawah. Turun ke bawah jadi kayak MTB lah. Oke, lanjut dari frame kita lanjut ke group set kali ya. Nah, untuk Tambora G4 kita dapat group setnya itu dari Microsip. Jadi bukan Shimano, bukan SRAM ya Om. Dapatnya Microsip. Nah, Microsipnya apa? Microsip Advent X. Nah, ini dia Microsip Advent X. Ini settingan group setnya tuh one by system ya. Jadi 1 kali 10. Nah, depannya 1, jadi chainringnya cuma 1, ukurannya 40T, belakangnya 10, 11 ke 48. Jadi kalau buat ngebut ya oke, buat nanjak waduh enak banget tuh, karena 40 dibanding 48 kan. 48 tuh yang nomor 10, yang paling kedua terbesar itu 40. Itu udah enak juga tuh 1 ke 1, jadi buat nanjak enak. Nah, Microsipnya apa aja ada di pertama di RD ya, RD-nya Microsip. Sprocket kita dapat Microsip juga. Nah, untuk rantai bukan Microsip nih, ini dapatnya KMC X10. Terus di kelihatan gitu, KMC X10. Nah, si crank ini dari ProWheel nih, bukan dari Microsip, ProWheel. Tulisannya di belakang apa engkolannya tuh, BB HT2 lah. BB apa? Gak tahu mereknya, gak kelihatan bro. ProWheel juga. Oh, ProWheel juga ya, ini sepaket berarti crank sama itunya. Nah, untuk pembelian Tambora semua seri itu gak dapet pedal ya Om. Jadi kita pedal beli sendiri. Jadi kalau udah punya ya tinggal pasang lah dari yang udah punya. Tapi kalau belum punya harus beli terpisah. Gila nih. Nah, saya beli Diore XT nih, pedal klit Diore XT. Jadi bisa klit bisa enggak. Satu sisi klit, satu sisi bisa sepatu biasa. Jadi kalau lagi pengen pakai klit ya tinggal pakai klit. Kalau sepatunya pakai sepatu biasa ya udah sepatu biasa aja. Biar lebih praktis lah. Gak melulu harus klit gitu. Habis dari group set kita lanjut ke ban nih. Nah, untuk ban sendiri dia dapatnya kita dari V-Tire ya, V-Tire tipenya rail. Untuk size dia dapat 700 kali 40C. Jadi lumayan besar nih. Nah, awalnya saya ragu karena ukurannya kan gede ya, 40C. Biasa dulu pakai Hayes itu awalnya 35 apa 38 gitu. Habis itu ganti 32. Wah, itu enak banget tuh buat ngacir gitu. Terus si Tambora 40. Tapi setelah dicoba goes jarak dekat, jarak jauh, ya dengan ukuran 40 ternyata bisa ngebut juga gitu. Udah beberapa kali lah diajak jauh. Lanjut ke saddle ya Om. Jadi saddlenya kita dapat fisik Terra kalau nggak salah. Ini fisik jenisnya Terra. Kalau kita lihat kita lihat spesifikasi di webnya Polygon, dia harusnya sih dapatnya Sele ya, cuma gak tahu pas dapat nyampe dapatnya fisik. Beruntung. Gak tahu sih beruntung apa enggak. Yang pasti ini enak, long ride enak banget, cakep, gak bikin pantat sakit. Harganya juga mahal. Harganya sejuta lebih lah kalau beli satuan. Headset FSA ya, stang. Untuk drop barnya sendiri ya bawaan nih, Flare ya. flare. Ini udah flare, kelihatan berapa derajat tuh. Oh ya, baru inget nih, karena tadi kita bahas drop bar ya, flare, kita belum bahas remnya. Jadi untuk rem sendiri ini bukan dari Advent. Remnya rotor dapatnya dari Tektro. Terus remnya sendiri dari Tektro ya, masih mekanik. Remnya masih mekanik dari Tektro. Ukurannya kayaknya 160 sih rotornya.
Hub sih bawaan sih. Nggak ada mereknya, nggak tahu mereknya apa, mungkin dari Polygon. Depan belakang nggak ada merek. Nah, kebetulan nih kita lagi nge-shoot bagian hub. Di sini ada fitur yang menarik dari si Tambora. Namanya flip chip ya. Ada fitur flip chip. Jadi si geometri sepedanya kita bisa switch dari all road ke speed gravel gitu. Nah, untuk settingan defaultnya dari bawaan karena bannya 40, ini kita setting all road. Kalau mau speed, kita tukar dari kiri ke kanan tuh. Nah, tapi dengan catatan bannya harus ban yang ukuran size-nya maksimal 35. Jadi untuk ukuran bawaan 40 nggak bisa kita switch. Harus ganti ban dulu yang ukuran 35 nih. Nah, tuh jadi depan belakang bisa di flip. Kalau yang belakang itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kita flip. Jadi secara geometri akan lebih agresif. Aksesoris tambahannya apa aja nih Om? Ini pedal gak kehitung upgrade lah ya, karena kan kita gak dikasih pedalnya nih, jadi harus beli sendiri. Nah, terus tambahan lainnya ada botol case nih, satu botol case ini bawaan sepeda lama, jadi masih dipakai ulang, lumayan daripada beli baru kan. Habis itu tas top to bag, lumayan buat naro-naro barang ya, HP, makanan, cemilan, tool. Terus apa ini namanya ya? Berapa lah? Snack bag kali ya. Nih jadi nambah snack bag juga biar kalau kita mau ngambil makan, cemilan ataupun terus gampang diraihnya gitu. Atau HP atau apa namanya tuh GoPro gitu kalau punya bisa nih gampang naruh. Bisa dibuka pasangnya gampang. Terus ya ini yang wajib ya. Cyclocom. Jadi kita beli mountingnya ini beli terpisah, terus dipasang di bawah itu. Bisa untuk cyclocom, satunya lagi buat center. Nah, itu kamera bisa, center bisa, tapi sekarang sih kebanyakan buat center. Terus tambahan lain pompa. Biasanya dulu gue gak pernah bawa pompa ya. Ini setelah karena banyak mounting yang bisa ditaruh, ya udah nyoba gue pasang pompa, cakep juga ya. Habis itu, nah ini yang terakhir mungkin yang belakang. S-Saver, bukan S-Saver, ini KW-nya lah ya. Lupa mereknya apa, lebih murah. Biar gak kena cipratan air kalau lewati genangan. Itu cukup efektif sih. Deket S-Saver di sini ada lampu. Nah, ini lampu. Ini lampu yang katanya sih kalau kita rem mendadak tuh lampunya bakal bisa nyala terang lah. Tiba-tiba nyala terang kayak kita ngerem di sepeda motor. Udah. Jadi gimana pengalaman beli Tambora itu? Beli di mana Om? Oh, tetap keseliut. Lidah orang. Beli di mana Om? Beli di mana Om? Sambil nangis nggak dijawab-jawab. Ini sih beli kemarin di Rodaling. Rodaling Inden. Jadi barangnya kan nggak ada di toko ya. Beli di Rodaling Pondok Gede. Nah, sebelumnya itu kan penasaran tuh, belum pernah lihat bentuknya langsung gitu. Jadi sempat keliling beberapa Rodaling untuk ngelihat kayak gimana sih Tambora itu bentuknya itu, karena di Pondok Gede sendiri sebenarnya nggak ada itu stoknya, sama sekali nggak ada. Nah, karena nggak ada kan, masa tiba-tiba order nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nah, akhirnya saya cari Rodaling yang ada stok barang, walaupun itu serinya yang lain lah, bukan G4 gitu ya. Nemulah di Rodaling Kalimalang. Ya, Rodaling Kalimalang. Di situ saya lihat bentuknya kayak gimana. Oh, ternyata cakep, cocok. Ya udah, coba inden. Habis itu saya request pembelian untuk yang G4 ya ke Rodaling Pondok Gede. Inden sekitar 4 hari lah, gak lama. Gak lama ya indennya ya? 4 hari, gak lama. Jadi dari order, transfer, habis itu dikabarin, barang datang, 4 hari kemudian dirakitin, udah ambil. Baru datang langsung dipakai kemana? Baru datang langsung dipakai pulang dong. Dipakai gue pulang dari Rodaling ke rumah. Oke, sebelum disetting langsung dibawa ke KM0 ya? Langsung. Enggak juga sih Om. Jadi awalnya sebelum ke KM0 saya coba pembiasaan si drop barnya dulu tuh. Dicoba gue deket-deket rumah lah, 10 kilo, 20 kilo.
Habis itu dapat goes ke 50 kilo ke daerah di Kabupaten Bogor ya, di daerah Cileungsi ada namanya Gua Lalai, dan itu dapat 50 kilo. Wah, ternyata lumayan enak. Habis itu diajakin temen tuh ke KM0 Dengan kondisi foodnya masih nyongat. masih nyongat ke atas. Sakit ya tangannya ya. Tangan kurang enak sih, kurang nyaman di handlebarnya ya, di drop barnya. Tapi untuk kemampuan dari si Tambora ini sendiri, si grup set yang tadi settingan 40 ke 48 ya, ke KM0, wah, cukup mumpuni lah, enteng, pelan. Oke saudara-saudara, sekian dulu video kita kali ini, review sepeda Polygon Tambora G4. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang lain. See you.